Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan program Sapa Sulsel di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, saat ini banyak mahasiswa yang memiliki bakat dan kemampuan di berbagai bidang, seperti misalnya dalam bidang robotika. Mereka patut diapresiasi sebagai dukungan terhadap cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, lalu seperti apa tim robotika dari salah satu kampus di Makassar yang telah berhasil meraih beberapa prestasi? Seperti apa karya mereka dan tantangan seperti apa yang mereka hadapi? Untuk itu saya Panca Rizky akan membahasnya di studio. Bersama saya sudah hadir ada Irfan Salim Hidayat, Ketua Tim dari Robotika Universitas Handayani Makassar atau TRES. Selamat pagi Irfan. Pagi. Oke, nah selain Irfan sudah hadir juga di studio bersama saya ada Duta Kampus Universitas Handayani Makassar, ada Anjani. Selamat pagi Anjani. Selamat pagi, Kak. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, nah kita bahas dari Irfan dulu nih. Sebenarnya ini UKM, Universitas Handayani ya? Iya, betul, Universitas Handayani. Oke, UKM ini namanya TRES. Cerita dikit dong, ini sebenarnya TRES ini berdiri dari kapan sih dan kenapa namanya TRES? Oh, baik. Jadi, TRES ini berdiri sejak tanggal 27 Januari 2014. Oke, lama banget ya? Iya, Oke. pada saat Universitas Handayani masih sebagai STIMK, Oke. belum menjadi universitas. Iya, karena dulu saya ingatnya STIM Handayani nih. Iya. Oke. Terus? Kenapa namanya TRES? Itu merupakan singkatan dari Tim Robotika STIMK Handayani Makassar. Oke. Nah, di dalam TRES itu sendiri kita menjadikan wadah mahasiswa untuk berkarya, berinovasi dengan bebas, dengan memanfaatkan teknologi. Baik, berarti yang saya tangkap TRES ini lebih ke bengkel ya analoginya? Ya, Bengkel kreasi mahasiswa. ya, seperti itu. Oke, saat ini TRES sudah punya berapa anggota, Irfan? Kalau saat ini anggota TRES itu kurang lebih 97. Ada 97. Itu sebenarnya termasuk sedikit sih. Dari kalau kita melihat ke wilayah Jawa, di sana lebih besar tim-tim robotikanya, lebih banyak peminat karena mungkin karena lebih di apa ya? Diapresiasi gitu Ya, begitulah. Dan kalau di Makassar ini saya lihat memang lebih sedikit peminatnya. Oke, itu dari berbagai jurusan tuh 97 orang? Iya, gabungan dari jurusan, ada dari hukum, ada dari Anak hukum juga robotika? Iya, anak hukum juga ada yang baru-baru ini. Oke. Kemudian dari teknik informatika dan yang dominan sebenarnya di sistem komputer. Oke, ya Dari pastinya sistem dari informasi komputer juga dong ada, ya? ya. Oke. Nah, sejauh ini yang karya-karya kalian apa-apa aja? Ini salah satunya kayaknya sudah ada nih di Oh iya. studio. Kemarin ini juara 2 pada Celebes kontes robot yang diadakan oleh Unhas. Oke, mungkin bisa diangkat diperlihatkan ke kamera. Ini adalah robot autonomous Oke. yang di lomba Teknofest Unhas. Ini merupakan desain robot yang terkecil di antara semua robot. Baik. Ukurannya ada 10 kali 10. Dia tugasnya susur labirin. Jadi dia bisa nyusurin labirin gitu ya? Iya. Oke. Misinya dia mengumpulkan checkpoint dengan menyusuri labirin Baik. hingga garis finish. Nah ini kalau boleh tahu bodinya kemudian strukturnya ini dibikin sendiri. Iya, ini dari awal semuanya dibuat sendiri, didesain terlebih dahulu, kemudian di print menggunakan print 3D. Begitu juga dengan papan PCB-nya untuk jalur elektronikanya itu dicetak manual, masih Oke. cetak manual. Menarik. Di print 3D berarti bahannya dari apa nih bodinya? Dia bahannya dari filamen. Filamen. Dia filamen yang khusus memang untuk print 3D itu. Oke, sejenis plastik enggak sih? Iya, sejenis Oke. plastik. Kemudian untuk programnya sendiri menggunakan apa? Dia programnya menggunakan Arduino. Arduino. Iya. Oke. Arduino. Kemudian untuk bisa menyusuri labirin pasti kan dibutuhkan sensor nih. Nah, sensornya apa-apa aja nih, Irfan?
Di sini ada saya menggunakan sensor infrared, yang mana satu-satunya robot juga yang menggunakan sensor infrared kemarin. Oke. Dia mendeteksi jarak. Ketika dia mendeteksi ada dinding, makanya dia tidak akan belok. Dia terus saja. Kemudian ada sensor warna di bawah. Dia gunanya untuk mendeteksi checkpoint. Baik. Di mana checkpoint, ketika dia mendeteksi adanya checkpoint, dia akan berhenti selama 3 detik. Oke. Kemudian kembali lagi menyusuri labirin hingga finish. Seperti itu Oke, misinya. Baik. Kemudian yang di atas ini apa nih? Oh, ini sensor ultrasonik. Dia juga fungsinya hampir sama dengan infrared. Dia mendeteksi adanya jarak. Jadi dia lebih berfungsi untuk menyeimbangkan robot antara dinding kiri dengan dinding kanan. Baik, supaya tetap di tengah gitu ya? Iya. Baik, baik. Oke, menarik. Ini kalau boleh tahu dibuatnya berapa lama, Irfan? Sebenarnya dibuatnya ini terbilang cepat. Karena dalam waktu 1 bulan itu sudah rampung. Itu pun kurang tidur sebenarnya. Oke. Sebenarnya harus lebih banyak waktu longgar kalau mau buat robot ini. Baik, baik. Tantangannya mungkin karena sambil kuliah, sambil produksi ini ya, gitu, robotnya. Oke, baik. Saya ke Anjani. Katanya baru terpilih ya jadi duta kampus di bulan Juli lalu. Iya, baru aja tanggal 15 Juli Oke, selamat kalau gitu, 2023. Anjani. Terima kasih banyak, Kak. Baik, kalau boleh cerita dikit dong pemilihan duta kampus ini, karena kan sebenarnya ini katakanlah baru diadakan gitu ya, karena baru aja 2022 kemarin STIMIK Handayani berubah nih menjadi Universitas Handayani. Nah, itu cerita dikit dong pengalaman kamu pada saat pemilihan duta kampus kemarin. Jadi awalnya itu kan yang bikin jadi tantangan saya karena berhubung saya kerja sambil kuliah. Oke. Sebisa mungkin saya memanage waktu saya pada saat saya mengikuti audisi duta kampus di kampus saya, Kak. Baik. Kamu kerja apa nih, Jani? Saya di tim sosmed, Kak. Baik. Bagian konten kreator. Oke, baik-baik. Iya. Lalu? Kalau untuk kemarin itu waktu bulan Juli, saya mengikuti audisi itu mulai dari seleksi administrasi. Baik. Setelah kita diseleksi administrasi, lalu masuk ke tahap pembekalan. Jadi di situ banyak banget pemateri dan materi yang kita pelajari, Kak. Kemudian kita lanjut ke grand final. Nah, grand finalnya itu ada speech, ada quiz and answer, terus ada juga opening number, Baik. ada catwalk, ada talent show. Baik. Kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu kamu talent show-nya apa nih? Kalau saya sendiri sih, Kak, talentnya kemarin itu ada dancer. Oke, baik. Nah, Iya. kamu sebelum jadi duta kampus sering juga ikut-ikut ajang seperti ini? Iya, sering dari kelas 3 SMP. Wah, itu apa-apa aja tuh Anjani? Kalau dari kelas 3 SMP itu saya top 10 Miss Shopee Paris 2017. Wow, oke. Saya sebutin satu-satu nggak apa-apa, Kak? Boleh. Beberapa aja deh. Beberapa. Kalau 2018 ada Icon Trans Studio Mall Makassar 2018. Baik, oke. Runner up 2 Miss Trans Auto Vaganza. Terus 2019 ada Duta Simpedes Berbakat. Baik. 2019. Banyak banget gitu. Pokoknya segudang prestasi deh sudah dari Anjani sebelum jadi duta kampus Universitas Handayani Makassar. Iya. Baik, saya masih mau tanya-tanya nih soal peralihan khususnya dari STIMIK menjadi universitas. Apa-apa aja sih yang berubah sebenarnya ya, Iya. Anjani? Dan sebenarnya tugas Anjani sebagai duta kampus apa sih? Tapi seusai jeda tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi Tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan. hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik bisa. Let's go! Mau makan-makan enak juga boleh. Mumtaz. Semuanya ada di sini. Wow! Pada hari dan jam-jam berikut. Teman akhir pekan bersama Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Saya
Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, masih bersama saya Panca Rizky dan Anjani dan Irfan dari Universitas Handayani Makassar. Nah Anjani, lanjut nih, tadi terpilih menjadi Duta Kampus Universitas Handayani Makassar dari bulan Juli, kemudian kamu kan pasti punya visi misi dong. Iya. Nah itu apa tuh? Nah, pastinya untuk visi dan misi itu yang paling utama, Kak, kita harus mengharumkan nama baik Universitas Handayani Makassar, kampus kita sendiri. Kemudian kita juga mempromosikan brand kampusnya kita. Terus kemudian kita membawa juga nama kampus kita ke provinsi. Kemudian jika beruntung kita dapat juara di provinsi, kita lanjut lagi ke nasional. Seperti itu, Kak. Jadi lebih mempromosikan kampusnya. Selain itu juga menjalankan advokasi, karena kemarin saya terpilihnya itu, Kak, karena advokasi saya. Baik. Jadi seiring saya memperkenalkan brand kampus saya, seiring juga berjalan advokasi saya. Begitu. Advokasi ini apa yang kamu lakukan? Advokasi saya itu di tahun 2022 pas Desember saya jalankan itu advokasi Stop Cyberbullying. Iya, itu berdasar program gitu ya. Benar, Kak. Campaign. Karena kebetulan itu pengalaman pribadi saya, jadi saya membawakan juga sekaligus pada saat saya mengikuti Duta Kampus. Nah, saya kembali ke Irfan nih. Selain robot yang tadi autonomous, kalian ngapain aja di UKM Robotika? Di UKM ini juga kami membangun robot line follower yang mana tugasnya dia mengikuti jalur hitam yang sudah dibuat arenanya. Itu sensornya pakai apa tuh? Kalau tadi kan infrared, kemudian ada ultrasonic juga. Nah, kalau yang satu ini apa? Dia pakai sensor fotodioda. Dia tugasnya mendeteksi terang dan gelap arena. Kemudian ada juga robot SAR. Ini robot SAR yang pernah diikut konteskan di kontes robot Indonesia yang nasional. Dia juara 1 tingkat wilayah regional 5 di Sulawesi. Makanya dapat tiket untuk masuk ke nasional di Malang waktu 2015. 2015? Lama banget ya. Itu. Nah, dari 2015 sampai sekarang total ada berapa prestasi sih yang diraih? Kalau prestasi dari 2015 dapat itu kontes robot. Kemudian 2018 ikut best design di UNM, best design robot. Kemudian 2019 sempat mengikuti line follower di Bali. Di Bali? Iya. Banyak pokoknya ya. Dari 2015 sampai sekarang beberapa prestasi sudah diraih. Tapi tantangannya dalam membuat robot sebenarnya apa sih, Irfan? Kalau dari Irfan sendiri? Kalau dari bangun robot itu sendiri lebih ke biaya, karena untuk bangun robot yang kecil seperti ini saja makan biaya sekitar 1 juta. Tapi itu dari kampus atau dari pribadi? Ada yang dari pribadi, ada yang dari kampus juga. Tapi disupport dong ya tetap? Ya, disupport dari kampus. Nah, lalu Anjani, kamu kan melihat banyak nih UKM yang ada di universitas kamu. Nah, sebagai duta kampus, kamu kemudian mensupport itu seperti apa? Iya, pastinya kita support juga, Kak. Karena kan kembali lagi tadi saya bilang, Kak, kalau misalnya untuk menjadi duta itu kan kita mempromosikan, berarti tidak hanya di jurusan kampusnya saja, tapi di organisasinya juga. Kebetulan kemarin waktu saya dikasih quiz and answer, waktu itu yang di up kembali itu mengenai BEM dan juga robotik.
Oke. Iya. Nah, lalu jawaban kamu gimana tuh? Waktu itu pertanyaannya seputar BEM. Nah, kita ketahui seperti kalau BEM itu dia menyuarakan hak masyarakat, Kak. Jadi sebagai mahasiswa kita harus mensupport masyarakat begitu. Baik, dia lebih ke sosial ya, ke Iya, ranah lebih ke masyarakat. sosial. Nah, sekarang total ada berapa fakultas nih di Handayani? Kalau jurusan di Handayani itu ada teknik informatika, Mhm. ada sistem komputer, sistem informasi, manajemen informatika, komputerisasi akuntansi, terus ada fakultas baru, ilmu hukum dan administrasi publik, Kak. Oke, udah lebih komplit gitu ya. Iya. Baik. Nah, Irfan, tadi Irfan sempat cerita bahwa ada robot yang namanya Shark nih, yang kemarin juara 1 gitu ya. Iya. Nah, itu cerita dikit dong tentang robot itu. Itu sebenarnya robot apa? Itu robot SARK yang mana tugasnya dia menyelamatkan korban dari api. Oke. Jadi tugasnya dia memadamkan api terlebih dahulu, kemudian mengambil korban. Mhm. Kemudian robot mengangkat, membawa ke zona aman. Jadi di Oke. arenanya itu sudah ada zona amannya. Nanti dibawa ke situ. Ini Tugasnya berarti seperti itu. skalanya kecil ya. Oh, besar. Dia jenis robot berkaki. Oke. Jadi ada 6 kaki yang bergerak untuk jalan menyusuri arena itu. Oke. Kemarin sempat ikut KRI di tahun 2022. Mhm. Dia hanya lolos masuk di 15 besar. Jadi tidak bisa masuk ke nasional. Baik. Karena ada bagian komponen yang terbakar. Oke. Yang dari- Berarti ketika ikut masih prototipe, katakanlah seperti itu ya. Bukan prototipe, sudah jadi robotnya. Oh, kok sudah jadi? Robotnya sudah jadi, sudah jalan. Tapi pas di running itu ada yang terbakar, ada yang masalah korslet kalau nggak salah. Oke, wah sayang banget ya. Iya. Padahal kalau tidak sudah lolos ke nasional gitu. Iya. Baik. Nah, kami masih akan kembali melanjutkan perbincangan kami di Sapa Sulsel. Tetaplah bersama kami, selesai jeda. Kompas TV, Rumah Pemilu. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan paruh terakhir Sapa Sulsel, masih bersama saya Panca Rizky, saudara. Nah, Irfan, ini kan sebenarnya UKM kamu menarik nih, membuat robotik, kemudian berprestasi juga. Nah, sebenarnya cita-cita kalian sebagai tim robotik itu apa sih? Kalau cita-cita saya pribadi sebagai Ya, tim robotik, kalau kamu pribadi dulu deh. lebih bisa mengembangkan ilmu yang kami dapat yang bisa digunakan di teknologi, di industri-industri besar. Baik. Sistem kontrol seperti Oke. itu. Tapi nanti kalau kamu pribadi nih arahnya mau kerja jadi apa sih kalau lulus? Kalau saya pribadi mungkin lebih jasa pembuatan alat seperti itu. Oke, untuk pabrik seperti itu ya? Iya. Bikin Jasa apa konsultasi gitu? ya, seperti Baik. itu. Nah, ini kan tadi dikatakan dari berbagai fakultas nih gabung Iya. untuk menjadi tim robotik. Tapi sebenarnya ilmu yang didapatkan itu dipelajari juga kah spesifik di prodi kamu atau seperti apa? Kalau paling spesifik itu di prodi sistem komputer. Oke, memang diajarkan robotika? Ada 2 konsentrasi di sistem komputer, ada konsentrasi jaringan, kemudian ada konsentrasi robotik. Oke. Dan untuk robotik itu sendiri lebih banyak dipelajari di jurusan sistem komputer itu. Oke, tapi kan tadi katanya ada yang dari hukum nih. Iya. Nah, itu gimana tuh mereka belajarnya? Nah, mereka belajar dari awal.
Oke. Dari pengenalan komponen seperti itu. Baik. Nah, lalu yang tadi kamu katakan juga nih Irfan, sebenarnya kan tantangan yang paling berat adalah biaya. Nah, itu sebenarnya bentuk dukungan yang kamu harapkan dari kampus misalnya atau dari pemerintah itu seperti apa sih? Mungkin kalau dari kampus bisa selalu mensupport tim robotika Universitas Handai Makassar untuk bisa lebih luas berprestasi lagi. Lebih meluas. Karena ini aja udah punya prestasi lumayan banyak ya. Nah, sayang banget sebenarnya kalau nggak dilanjutkan nih atau nggak disupport. Baik, lalu Anjani, kedepannya nih, program kamu setelah menjadi duta kampus, hal-hal nyata yang kamu kemudian akan lakukan seperti apa? Kalau yang program kedepannya ini, pencapaian paling intinya itu Kak, karena kebetulan untuk prepare ke duta kampus provinsi di Sulawesi Selatan, itu kita prepare mulai dari private bahasa Inggris, karena walaupun untuk kita paham bahasa Inggris, tapi kita harus lebih lancarkan speak-nya kita. Karena itu yang dibutuhkan, salah satu nilai poin yang bonus pada saat kita bertanding di provinsi. Selain itu, seperti yang barusan diadakan, itu talent show juga, ada public speaking, dan interview, kemudian berwawasan luas juga Kak. Jadi kita harus mempermantap itu pada saat bertanding selanjutnya di provinsi Sulsel. Satu poin yang menarik yang tadi saya tangkap adalah kamu mengkampen atau mengkampanyekan soal cyberbullying. Iya. Dan itu diangkat dari pengalaman pribadi kamu. Betul. Boleh cerita dikit dong tentang itu? Jadi awalnya itu saya termasuk korban bully. Istilah orang zaman sekarang mungkin saya yang merasa playing victim, merasa korban Kak. Tapi pada kenyataannya saya orangnya nggak pernah sama sekali mendengarkan apa yang apa yang orang lain katakan. Namun tapi ada cyberbullying itu yang saya terima, baik di kehidupan nyata maupun kehidupan dunia maya. Saat saya SMP, mulai dari SMP sampai dengan sekarang. Baik. Nah, lalu di dunia pendidikan sendiri, sorry Anjani, ketika di dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, kamu melihat ini marakkah terjadi cyberbullying ini? Iya, marak banget Kak. Bahkan orang yang sama sekali kita tidak kenal itu melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kita. Gitu Kak. Apalagi kalau zaman sekarang, zamannya digital, itu paling banyak berasal dari situ. Baik. Lalu langkah nyata yang kamu lakukan untuk kemudian menghandle itu atau mengatasi itu, mengingat kamu juga punya pengalaman pribadi dan kamu juga pernah merasakan tidak enaknya dibully, katakanlah seperti itu. Yang kamu lakukan kemudian apa, Anjani? Saya mengkampanyekan mulai dari hal-hal kecil Kak, mulai dari kantor, dari orang-orang terdekat. Saya mengkampanyekan untuk stop melakukan cyberbullying tersebut, dan saya mengkampanyekannya itu mulai dari sosial media saya sendiri. Baik. stopcyberbullying._id. Ada Instagramnya. Stopcyberbullying _id. Baik. Stop cyberbullying. Oke. Nah, lalu Irfan, kalau kamu sendiri kedepannya akan mengikuti lomba-lomba apa aja? Kalau untuk saat ini saya akan berfokus ke kontes robot Indonesia yang insya Allah pendaftaran dibuka di bulan Maret. Jadi Maret dari sekarang 2024 tahun depan. Jadi dari sekarang robotnya sementara dibangun. Harapan ke depan kamu untuk tim robotika Handayani sendiri seperti apa? Harapan saya semoga bisa menjadi wadah yang bermanfaat khususnya untuk mahasiswa Universitas Handayani Makassar dan bermanfaat juga untuk kampus itu sendiri. Baik. Sebagai bahan jualnya kampus seperti itu. Untuk mempromosikan kampus, hubungan dengan juga yang tadi disampaikan Anjani gitu ya, untuk mengharumkan kemudian nama Universitas Handayani Makassar dan juga nama Makassar sebagai kota untuk di tingkat provinsi dan mudah-mudahan bisa nasional gitu ya.
Baik, terima kasih Irfan dan juga Anjani sudah bergabung di Sapa Sulsel hari ini. Sukses untuk Amin, impian ya Rabbal masing-masing Alamin. dan juga untuk misi masing-masing. Terima kasih Kak. Ya, Oke, dan kami akhiri Sapa Sulsel sampai di sini. Tetap saksikan Kompas TV, independen terpercaya, karena saat lagi masih akan hadir berbagai program menarik lainnya. Saya Panji Rizky pamit, terima kasih, sampai jumpa.